Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhayulin Adelia dengan nomor NIM 2111474853 dalam mata kuliah Arsitektur Enterprise ingin menjelaskan tentang SWOT Analisis PT Bumi Serpong Damai atau biasa disebut BSD. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu perusahaan atau organisasi. PT Bumi Serpong Damai merupakan salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia yang berfokus pada pengembangan kawasan hunian dan komersial. Analisis SWOT pada PT Bumi Serpong Damai sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan mereka dengan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama di sini ada strength atau kekuatan, dilihat dari lokasi strategisnya. PT Bumi Serpong Damai memiliki kawasan yang terletak di dekat kota-kota besar seperti Jakarta dan Tangerang, sehingga memudahkan akses bagi penghuni dan pelanggannya. Yang kedua, portfolio properti yang kuat. Maksudnya adalah perusahaan memiliki beragam properti hunian dan komersial yang berkualitas tinggi, termasuk rumah, apartemen, pusat perbelanjaan, dan area rekreasinya. Yang ketiga, reputasi yang baik. PT Bumi Serpong Damai telah membangun citra positif di industri properti dan dikenal sebagai pengembang yang handal dan terpercaya. Yang keempat, teknologi yang canggih. Perusahaan selalu mengadopsi teknologi terbaru dalam proses konstruksi dan manajemen propertinya. Yang kelima, ada tim manajemen yang kompeten. Maksudnya adalah PT Bumi Serpong Damai memiliki tim manajemen yang profesional dan berpengalaman di bidang pengembangan propertinya. Yang kedua, ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama di sini ketergantungan pada pasar lokal. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. PT Bumi Serpong Damai mungkin menghadapi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan sumber daya manusia berkualifikasi tinggi di bidang propertinya. Yang ketiga, ketergantungan pada mitra konstruksi. Perusahaan mungkin menghadapi keterlambatan proyek jika terjadi kerjasama yang tidak lancar dengan mitra konstruksi. Yang keempat, kemungkinan masalah hukum. PT Bumi Serpong Damai harus memperhatikan peraturan pemerintah dan mungkin menghadapi masalah hukum dalam pengembangan propertinya. Yang kelima, lambatnya inovasi produk. Perusahaan mungkin harus meningkatkan kecepatan inovasi produk untuk tetap bersaing dengan pesaing di pasar propertinya. Ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar propertinya. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang mendukung. Yang keempat, kebutuhan akan properti yang ramah lingkungan. Kelima, ada perkembangan teknologi. Yang keempat, ada threats atau ancaman. 1. Persaingan yang ketat. Industri properti merupakan industri yang sangat kompetitif, sehingga PT Bumi Serpong Damai harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan pengembang lainnya. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti material konstruksi dapat mengalami fluktuasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi biaya pengembangan properti. Yang ketiga, ada resesi ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, permintaan properti dapat menurun, sehingga menghadirkan resiko bagi PT Bumi Serpong Damai. Yang keempat, perubahan regulasi. Perubahan regulasi pemerintah dalam pengembangan properti dapat mempengaruhi strategi dan biaya PT Bumi Serpong Damai. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi atau banjir dapat mengancam properti yang dikembangkan oleh PT Bumi Serpong Damai. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh PT Bumi Serpong Damai, dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan bisnis mereka ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.